Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Muslika dengan NIM 21111011028. Jadi di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah multikultural, pendidikan multikultural, yang dimana tugas ini diminta untuk mereview buku yang sudah kita beli sebelumnya. Jadi buku yang saya dapatkan di mata kuliah pendidikan multikultural ini berjudul Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Perjumpaan Berbagai Etnis dan Budaya, yang ditulis oleh Dr. Agus Fahrudin MPD, Syafrimen MPD, dan Heru Juabdin Sada MPDI. Diterbitkan oleh Ali Imron. Desain cover dan layoutnya dari PAI Kreatif. Baik, mungkin dari daftar isinya ini terdapat 5 bab beserta daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Di bab pertama berisikan tentang pendahuluan, kemudian bab kedua ada pendidikan agama Islam multikultural, di bab ketiga ada metode penelitian, di bab keempat ada hasil penelitian dan pembahasan, dan bab kelima ada penutup. Mungkin buku ini terlihat seperti jurnal karena sedikit tipis dari buku-buku teman-teman yang lain. Oke, di bagian pendahuluan membahas tentang latar belakang yang diangkat oleh para penulis. Di halaman 13 terdapat rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang mereka angkat ini adalah tentang bagaimana metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural. Yang kedua ada bagaimanakah bentuk konten pendidikan agama Islam berbasis multikultural, dan kemudian ada bagaimanakah jenis evaluasi pendidikan agama Islam berbasis multikultural. Lalu ada juga tujuan penelitian yang mereka tuliskan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat. Kemudian di halaman 15 ini masuk ke pembahasan yang berjudul Pendidikan Agama Islam Multikultural. Di sini ada pengertian pendidikan Islam sendiri. Sebagaimana diketahui, pendidikan Islam ini terjalin dari dua kata, pendidikan dan Islam. Dalam hal ini, kata kuncinya adalah Islam yang berfungsi sebagai sifat penegas dan pemberi khas bagi kata pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam adalah pendidikan yang secara khas memiliki ciri Islami. Kemudian ada juga 3 macam dimensi dalam upaya pengembangan kehidupan manusia. Dimensi pertama itu ada dimensi kehidupan duniawi, kemudian yang kedua dimensi kehidupan ukhrawi, dan yang ketiga ada dimensi hubungan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Jadi kolaborasi antara dimensi yang pertama dan kedua. Kemudian ada juga karakteristik mata pelajaran pendidikan agama Islam sebagaimana yang telah dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Marzuki, di mana beliau mengemukakan karakteristik ini ada 5 macam. Yang pertama, pendidikan agama Islam sendiri yang merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok dasar Islam. Kemudian karakteristik yang kedua ditinjau dari segi muatan pendidikan. Yang ketiga, pendidikan agama Islam adalah mata pelajaran yang tidak hanya mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keislaman, tetapi PAI juga lebih menekankan bagaimana peserta didik ini mampu menguasai kajian keislaman tersebut. Kemudian karakteristik yang keempat itu ada mata pelajaran PAI didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada 2 sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah dari Nabi Muhammad. Yang terakhir yaitu kelima, berisikan tentang prinsip-prinsip dasar pendidikan agama Islam yang tertuang dalam 3 kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan juga akhlak. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di dalam buku ini ada problem pembelajaran pendidikan berbasis multikultural di Indonesia khususnya. Jadi ada beberapa permasalahan awal pembelajaran berbasis budaya atau multikultural pada tahap persiapan awal, yaitu guru kurang mengenal budayanya sendiri,
atau budaya lokal maupun budaya dari peserta didiknya. Kemudian guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian ada juga rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik terhadap khazanah budaya masing-masing. Selain itu ada juga masalah yang terdapat dalam multikultural di Indonesia ini, terutama dalam kelas yang budaya etnis peserta didiknya sangat beragam. Ini ada masalah seleksi dan integrasi isi atau content selection and integration mata pelajaran. Kemudian ada masalah proses mengkonstruksikan pengetahuan, dan juga ada masalah mengurangi prasangka dan masalah kesetaraan pedagogi. Lanjut ke dimensi pendidikan berbasis multikultural. Ini seperti yang sebelumnya telah dijelaskan tentang dimensi-dimensi. Kurang lebih sama saja isinya. Lanjut ke materi konsep Islam tentang multikultural, yang dimana semua masyarakat ini menyadari bahwa keberagaman itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi pembahasan tentang bagaimana menyikapi multikultural ini yang masih menjadi perdebatan bagi sebagian kelompok. Perbedaan-perbedaan ini ada agar segera dilenyapkan dan perlu adanya upaya untuk penyeragaman. Apalagi masyarakat Indonesia ini disusun oleh mayoritas masyarakat muslim yang seperti yang kita ketahui. Jadi setidaknya masyarakat muslim yang konon katanya adalah masyarakat yang mencintai perdamaian menjadi tonggak utama dan tolak ukur dalam menggalakkan perdamaian dan kerukunan dalam kehidupan di Indonesia. Kemudian di sini terdapat beberapa surah. Ada surah Al-Hujurat ayat 13, kemudian surah Ar-Rum ayat 22, dan surah Al-Baqarah ayat 213. Yang ayat ini kurang lebih pembahasannya sama. Yang tertulis di sini sudah jelas bahwa perbedaan merupakan hal yang diakui dalam Islam, sedangkan yang dilarang adalah perpecahan. Dengan kata lain, bahwa Islam ini sangat menghargai adanya perbedaan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan yang ada justru menjadi api dalam mengobarkan kekerasan, tetapi perbedaan itu justru dijadikan sebagai alat untuk saling mengenal lebih dekat. Ya, kurang lebih ayat yang telah saya sebutkan tadi pembahasannya sama yang saya sebutkan. Di bab 3 ini ada metode penelitian. Jadi metode penelitian yang peneliti gunakan ini yaitu metode penelitian kualitatif yang merujuk kepada penelitian tes atau case study research design. Oke, jadi mungkin itu saja isi dari buku ini, buku yang saya jelaskan tadi. Untuk kesimpulannya singkat saja. Jadi kesimpulannya itu metode pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural adalah toleransi atau brainstorming, menjadikan keberagaman budaya sebagai budaya sekolah atau contextual learning, dan kerjasama atau cooperative learning. Nah, untuk konten pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural ini adalah menjelaskan konsep akidah dan muamalah, merancang materi dengan cara menerapkan multikultural, dan menekankan pada prinsip persamaan atau equality, menjadikan budaya sebagai konten dan konsep Islam rahmatan lil alamin. Kemudian kesimpulan yang ketiga itu ada evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural menggunakan performance test atau unjuk kerja, evaluasi portofolio, dan penilaian berbasis kelas atau PBK. Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.